Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat salam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Ya, kita lanjut lagi. Perkuliahan ke-13 ini kita membahas tentang sebuah tugas akhir ini. Ini disusun untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Teknik Sipil. Ini dia meneliti tentang evaluasi perkerasan jalan. Ini menggunakan metode Bina Marga, juga metode PCI, Pavement Condition Index. Bagaimana alternatif penanganannya? Dia analisa kerusakan jalan, kondisi jalannya, dan penanganannya. Di Karanganyar, ini juga Karanganyar. Ini namanya Muhammad Rondi. Ini satu yang meneliti. Ini Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sama-sama Unismu. Kita Universitas Muhammadiyah Lok, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, ini hasil penelitiannya bisa dilihat di abstrak. Ini adalah kesimpulan apa namanya? Inti dari penelitian itu ada di abstrak. Menjelaskan penelitiannya. Abstrak ini menjelaskan penelitiannya. Termasuk hasilnya ada di sini. Nah, ini dibahas evaluasi kondisi kerusakan jalan. Di mana hal ini perlu dilakukan untuk monitoring seberapa tingkat kerusakan terjadi pada sebuah ruas jalan. Hasilnya yang didapat sangat membantu dalam penyusunan program rehabilitasi dan penganggaran penanganan jalan. Nah, ada dua metode ini dipakai, ya, Bina Marga dan PCI. Penelitian ini tujuannya mengetahui jenis-jenis kerusakan. Jadi apa saja kerusakan terjadi, jenis-jenisnya, membandingkan nilai kondisi perkerasan jalan menggunakan kedua metode. Ya, PCI dan Bina Marga tadi. Bagaimana alternatif penanganan sesuai kerusakan yang ada. Di studi kasusnya ini Karanganyar. Penelitian ini dilakukan dengan survei secara visual, melihat langsung di lapangan, pengukuran kerusakan permukaan, ya, perkerasan, dan survei lalu lintas harian rata-rata selama 1 hari pada ruas jalan tersebut. Nah, setelah didapat data-data di lapangan, lakukan analisis, tentunya dengan metode Bina Marga dan PCI, diperoleh hasil penelitiannya bahwasanya ada beberapa jenis kerusakan. Ada lubang 2,9%, tambalan 0,6%, retak kulit buaya ini indikator crack 1,1%, retak panjang 0,1%, amblas 6,6%, butiran lepas 100% dan lepas. Nah, metode Bina Marga setelah dihitung maka didapatkan UP urutan prioritasnya 3. Ini karena 3 dimasukkan program peningkatan jalan. Kalau metode PCI diperoleh tingkat kerusakan 2,66. Ini jalannya dikategorikan apa? Gagal, ya. Gagal. Nah, hasil dari kedua metode ini, rekomendasi penanganannya yaitu rekonstruksi, dibangun ulang, tambah perkerasan dengan cara CTRB, metode CTRB. Jadi recycling. Metode cement treated recycling base. Jadi, ini daur ulang fondasi, lapisan fondasi dengan semen. Nah, itu secara singkat penelitian dilakukan. Seperti biasa, sebuah penelitian itu ada pendahuluan. Nah, dijelaskan tentang jalan, penjelasan pengertian jalan, jelaskan. Kerusakan pada jalan, dijelaskan. Umur perkerasan jalan, jelaskan sini 10-20 tahun. Nah, berbagai moda transportasi ini perlu dilakukan evaluasi permukaan jalan. Setelah teori pendahuluan, maka lakukan kajian penelitian sejenis dari pendahuluan untuk meneliti, pentingnya meneliti penelitian ini, kemudian membaca penelitian sebelumnya. Sudah ada yang didapatkan tahun 2011 ini, Saputro dan kawan-kawan, ada Khairi dan kawan-kawan, sudah pernah meneliti ini, PCI, ada Setiawan dan kawan-kawan juga meneliti PCI, metode PCI, Saha dan kawan-kawan 2013 ini, meneliti PCI juga ini.
Kalau Bayu 2014 peneliti Bina Marga, PCI juga. Ada Karto 2010, nah ini peneliti perbaikan dengan CTRB. Nah ini Cement Treated Recycling Base. Ya sudah ada penelitian sebelumnya, ya tinggal diambil, dibaca, konsepnya diambil, dan kemudian diambil data dan dianalisis. Jadi akan mudah kan, sudah ada ilmunya dari penelitian sebelumnya, cara-caranya sudah ada. Nah, metode yang dipakai tentunya di sini metode PCI dalam penelitian ini dan Bina Marga, dua metode untuk menilai kondisi kerusakan jalan tersebut dan alternatif penanganannya. Apa saja tahapan penelitiannya? Nah, ini panjang jalan yang diteliti di Karanganyar. Ini tahap 1 penetapan stasioning dan survei kondisi perkerasan. Yang pertama ditetapkan dulu stasiunnya, STA-nya. Nah, di sini pembagian segmen 50 meter. Kalau sebelumnya tadi ada materi sebelum ini, itu 100 meter. Nah, ini satu segmen 50 meter. Baru setelah itu diambil data kerusakan secara visual dari stasiun 0 sampai 250. Ya, 0 sampai 250. 250 meter. Ya, kemudian juga dilakukan survei lalu lintas, ambil datanya. Setelah terkumpul data, maka dilakukan analisis, pembahasan. Setelah itu disimpulkan, selesai. Simpulkan dan saran. Ini kita lihat metode analisisnya menggunakan metode Bina Marga. Barangkali sudah ada yang pernah baca bagaimana urutan perhitungan Bina Marga. Nah, ini dijelaskan menggunakan rumus UP, urutan prioritas. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat pada file sebelahnya. Ada artikel saya, bisa dibaca bagaimana cara menghitung mendapatkan UP ini. 17 kurang kelas LHR tambah nilai kondisi jalan. Kalau sudah dapat datanya akan ada 0 sampai 3, 4 sampai 6, dan di atas 7. Kalau dapat 0 sampai 3 ini menunjukkan solusinya program peningkatan untuk jalan. Kalau 4 sampai 6 ini program pemeliharaan berkala. Ya, tidak perlu peningkatan. Kalau di atas 7, pemeliharaan rutin. Ini metode Bina Marga. Kalau PCI, ini PCI. Jadi tahapan-tahapannya. Jadi Anda bisa pelajari tahapan-tahapannya. Sebelumnya tadi, materi sebelumnya kan PCI. Dari data kerusakan jalan, nah, didapatkan density ya, ada density, kemudian didapatkanlah tingkat kerusakan apakah L, M, atau H. Ya. Nah, ini Anda bisa pelajari di materi sebelumnya, dan banyak lagi jurnal-jurnal yang bisa di-download, dan bisa didapatkan cara perhitungan kerusakan jalan. Ini untuk menentukan L, M, H. Tingkat kerusakannya diidentifikasi. Ini untuk kerusakan lubang. Ada berapa jenis? Salah satunya lubang. Bahasa Inggrisnya pothole. Nah, ini. Didapatkanlah data kedalaman 13 sampai 25 mili. Ini diameter rata-rata lubang. Sudah ada datanya di sini. Setelah itu, tadi kan sudah setelah density, deduk value dihitung dengan menggunakan gambar. Nah, didapatkanlah DP-nya. Ini langkah-langkahnya Anda bisa pelajari sampai menentukan CDV. Tadi sudah ada di sana. Nah, nanti di sini akan dapatkan hasil PCI. Oleh yang sebelumnya perhitungannya itu Masih. Duh. Ya. Bagaimana, ada masukan, Reni? Substan? Ini ketawa saya nggak ketawa terus. Begitu dia main Pak, bermain terus. Dia pernah fokus belajar. Sorry Pak. Sorry Pak. Selanjutnya, setelah ditahu nilai kerusakan jalan, nah, ditangani bagaimana penanganan kerusakan jalan. Nah, di sini disampaikan solusinya, ada penebaran pasir, ada lebur aspal setempat, ada melapis retak, pengisian retak,
penambalan lubang, perataan. Ini tergantung jenis kerusakannya. Nah, ini solusinya ada 6 sesuai dengan jenis-jenis kerusakan masing-masing. Kemudian hasil pembahasan ini kembali lagi dibahas di sini jenis kerusakannya. Di mana saja jenis kerusakan dan berapa persen kerusakannya. Ada lubang, ada retak kulit buaya, tambalan, retak memanjang, amblas, pelepasan butir. Nah, di sini sudah ada berapa kerusakannya, di mana stasiunnya sudah ada. Misalnya pertama tadi, misalnya retak kulit buaya, stasiun 0 sampai 700. Dan seterusnya 0 sampai 750. Ada kerusakan crack ya, alligator crack ini. Kerusakan retak kulit buaya. Kerusakannya persentenya 1%, 1,1%. Setelah itu, di mana letaknya sudah ditahu dan luasnya, analisis kerusakan menurut PCI. Nah, jadi ini dianalisa lagi. Nah, sudah dimasukkan dalam tabel ini. Nah, jenis kerusakannya sudah ada, panjangnya berapa, lebarnya berapa, nah, luas, panjang kali lebar dapat. Kelas kerusakannya L atau H atau M, nah, ini low atau high atau medium, nah ini sudah ada datanya. Density atau densitas, deduct value, nah, sudah ada. Sudah ditabelkan. Nah, dari sini didapatkanlah nilai deduct value kalau ini lubang 7. Retak kulit buaya 7,5. Dan seterusnya. Kemudian di sini perhitungan jumlah pengurangan izin maksimum. Ini ada tabelnya sudah, perhitungan nilai CDV. Dan untuk PCI didapat gagal ya, pilot. Setelah dihitung dia dapatkan nilai berapa tadi? 3. Kalau ini 6. 6 masuk kategori gagal. Pilot. Jadi perlu peningkatan, perlu rekonstruksi ya. Pembangunan kekerasan kembali. Nah, ini perhitungan nilai PCI-nya. Juga hasilnya pilot gagal. Kategori 6. Ini 2,66. Jadi kategori gagal. Terakhir ini analisis kerusakan untuk di Bina Marga. Ini nilai keras jalannya. Ini kerusakannya sudah ditampilkan. Berapa persen, berapa luasannya. Nah, kemudian ini tabelnya kerusakan jalan. Nah, dihitung dari tabel itu dapatlah nilai UP3 tadi. Masukkan program peningkatan jalan. Nah, perbandingannya ini metode Bina Marga dan PCI. Bina Marga dia melakukan survei lalu lintas harian. PCI tidak. Metode Bina Marga dalam analisis menggunakan tabel angka kondisi kerusakan, ada tabel angka tadi, dan menggunakan tabel nilai kelas LHR. Kalau PCI dalam analisis menggunakan grafik ya, sesuai jenis kerusakan. Lihat di grafik. Kalau Bina Marga hasil akhir berupa urutan prioritas UP penanganan kerusakan jalan. Kalau PCI hasil akhir tingkat kerusakan berkerasan jalan. Nah, ini perbedaan dua metode. Ini ada kelebihan dan kekurangan dua metode itu. Bisa dibaca. Bina Marga kelebihannya volume lalu lintas yang lewat suatu ruas jalan ditinjau masuk dalam faktor pengaruh hasil nilai kondisi jalan. Dan metode Bina Marga lebih cepat dalam perhitungan, tidak banyak menggunakan grafik, harus memasukkan data satu persatu. Kekurangannya metode Bina Marga kurang detail dalam penilaian karena hanya memasukkan jenis kerusakan yang ada dalam nilai kerusakan jalan. Kalau metode PCI kelebihannya dalam analisis kerusakannya lebih detail, harus menggunakan grafik untuk setiap jenis kerusakan yang berbeda satu persatu. Kekurangannya pengerjaannya lebih lama karena harus memasukkan satu persatu tiap jenis kerusakan dalam grafik. Serta dalam PCI tidak mengikutkan faktor volume lalu lintas yang sebenarnya
juga dari volume tersebut memberikan dampak kerusakan pada ruas jalan. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Untuk penanganan sudah tadi juga dijelaskan, perbaikan jalan, ada pemeliharaan rutin kalau bina marga, pemeliharaan berkala, dan peningkatan. Kalau tadi penelitiannya peningkatan ya, ini bina marga. Solusinya di sini peningkatan jalan dengan recycling ya, rekonstruksi, recycling atau daur ulang berupa CTRB. Yang beberapa kelebihan dari segi material lebih hemat, dapat diambil dari kerusakan jalan yang sudah rusak digunakan kembali. Pelaksanaannya sedang, tidak banyak membutuhkan tenaga kerja saat persiapan permukaan jalannya, biaya konstruksi sedang, dan dari keamanan dan kenyamanan baik yang dilakukan. Ya, maka penutupnya di sini dari hasil penelitian ini, dapatkanlah jenis kerusakannya ini dengan persentasenya. Ya, tambalan, ada lubang, ada retak kulit buaya, retak memanjang, amblas, dan material lepas. Kemudian untuk metode bina marga, UP-nya 3, masuk kategori program peningkatan jalan. Metode PCI ini tingkat kerusakan 2,6, jalan kategori failed atau gagal. Nah, yang ketiga ini perbandingan bina marga dan PCI, yaitu terletak pada perhitungan LHR. Digunakan bina marga, serta pemakaian grafik tiap jenis kerusakan pada PCI. Semua hasil akhir kedua metode ini mempunyai rekomendasi penanganan yang cenderung sama. Ya. Tanda dan rekonstruksi kembali. Dan keempat, jenis pemeliharaan yang dapat dilakukan pada jalan ini untuk meningkatkan pelayanan dan kelayakan secara struktur dan fungsional itu berupa rekonstruksi dengan metode CTRB. Ini kesimpulan yang didapatkan dari penelitian. Jadi lumayan banyak ya yang diteliti. Diteliti kerusakan jalan, jenis-jenisnya, presentasinya, kemudian dihitung bina marga, dapatkan UP-nya, bisa dihitung, dapatkan tingkat kerusakan jalannya. Kemudian yang ketiga, dia bandingkan apa perbedaan PCI dengan LHR. Ya. Kemudian keempat, nah ini solusinya. Ini rekonstruksi metode CTRB. Jadi dari kerusakan sampai solusi penanganannya dia teliti. Ini saran, ucapan terima kasih. Biasanya kalau artikel itu ada ucapan terima kasih. Akhir daftar pustaka ini sebagai bacaan. Bisa dibaca-baca. Semua penelitian biasanya ada daftar pustaka. Jadi demikian materi pada kesempatan ini. Selanjutnya kita tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pengembangan karakter. Apakah Anda sudah punya karakter yang sama dengan Nabi Zulkifli alaihissalam? Nah, ini kita bahas sedikit. Nabi Zulkifli alaihissalam ini juga keturunan Nabi, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Nah, diutus Allah Ta'ala kepada bangsa Arami dan Amori. Ini kaum Romawi. Nabi Zulkifli ini dipuji Allah Ta'ala karena orangnya sabar, soleh, baik hati, kejujurannya lumayan baik, jujur, dan aman. Mereka dipercaya. Suatu ketika raja saat itu, Raja Yasa, sudah tua. Maka dikumpullah kaumnya. Dia berkata, siapa yang dapat menjalankan 3 tugas dariku, ia akan menjadi pemimpin. Nah, yaitu yang pertama berpuasa siang hari, kedua sholat di malam hari, dan ketiga tidak marah. Raja Yasa menjelaskan 3 hal. Dan semua diam, tidak ada yang angkat tangan. Sedangkan Nabi Zulkifli alaihissalam menjawab, saya siap melakukannya. Cuma Nabi Zulkifli yang angkat tangan. Maka Raja Yasa mengulang pertanyaan yang sama, dan tetap Nabi Zulkifli alaihissalam yang menjawab. Yang lain diam. Lalu ia diangkat menjadi pemimpin. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Ini 3 hal, berpuasa, sholat malam, dan tidak marah. Dalam usaha mengamalkan 3 perintah Raja Yasa itu, iblis menyamar sebagai orang tua dan berusaha melakukan tipu daya. Membujuk Nabi Zulkifli agar marah, agar tidak berpuasa, agar tidak sholat malam. Namun dengan izin Allah Ta'ala, pertolongan Allah, Nabi Zulkifli alaihissalam berhasil melaksanakan 3 tugas itu dan mengalahkan bisikan iblis. Nah, inilah karakter pelajaran yang bisa kita ambil.
Yang pertama, mahasiswa harus memiliki jiwa pemimpinnya. Nah, mahasiswa itu student now, leader tomorrow. Hari ini mahasiswa, ke depan akan jadi pemimpin. Harus memiliki jiwa pemimpin. Kemudian mahasiswa harus menepati janji dan amanah, dapat dipercaya, tidak berkhianat. Dan pemimpin itu yang soleh, cirinya dia puasa, dia sholat, dan tidak marah. Nah, jadi persiapkan diri Anda agar memiliki jiwa pemimpin dengan rajin berpuasa. Tentunya siang hari itu berpuasa, tidak malam hari. Rajin sholat wajib bagi yang muslim. Ada juga banyak sholat sunnah malam hari. Kalau Ramadan, sholat tarawih. Kalau Ramadan, sholat lail. Lail artinya malam, sholat malam. Nah, dan juga mengendalikan amarah. Jadi mengendalikan amarah, tidak marah pada orang-orang yang baik, tapi marah pada yang salah. Misalnya orang minuman keras, jadi marah supaya dia tidak minuman keras. Ada orang yang membuat salah, menarkoba, dimarah supaya tidak pakai narkoba. Itu benar, marah yang benar. Tapi kalau marah pada orang yang baik, orang pergi sholat dimarah misalnya, orang membantu dimarah, ini itu yang tidak boleh. Ya. Harus memiliki karakter seperti ini, mengendalikan amarahnya, sholat, dan juga berpuasa. Inilah jiwa pemimpin yang akan bisa memperbaiki negara kita, Indonesia ke depan. Karena sekarang negara kita dipimpin oleh orang yang tidak memiliki jiwa pemimpin, tapi jiwa-jiwa kerupuk yang cuma membela kepentingan ekonomi, membela kepentingan kelompok saja, tidak mengurus umat. Akhirnya krisis terjadi, ekonomi tidak bisa mandiri, hukum tidak bisa mandiri, berpihak ke rakyat, apalagi politik hancur. Semuanya diisi dengan orang koruptor, semua lini, semua bidang, semua departemen, semua ada kasus korupsi. Sudah menggelinding, sudah menyebar. Ini bisa diharapkan ke depan mahasiswa, Anda semua ini akan menjadi pemimpin ke depan. Kalau Anda perbaiki jiwa Anda dari sekarang, bentuk jiwa kepemimpinan dengan cara puasa, kemudian sholat, dan tidak marah, maka insya Allah ke depan Indonesia bisa diperbaiki. Jadi kabupatennya, provinsi, pusatnya bisa diperbaiki oleh orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Rajin berpuasa, rajin sholat malam, dan tidak marah. Ya. Demikian materi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat walau sedikit. Akhir yang mengucapkan alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.